Legenda Banta Berensyah merupakan salah satu cerita rakyat dari Nanggro Aceh Darussalam yang mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Banta Berensyah dan perjuangannya untuk mengubah nasib. Berikut adalah cerita lengkap dan rinci mengenai legenda tersebut. Di sebuah kampung terpencil di Nanggro Aceh Darussalam, hiduplah seorang janda tua bersama anak lelakinya yang bernama Banta Berensyah. Mereka tinggal dalam sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu dengan atap ilalang. Keseharian mereka diisi dengan kerja keras. Ibunya bekerja menampi sekam, sedangkan Banta mengumpulkan sekam yang belum ditampi di ladang. Meskipun hidup sederhana, mereka menjalani hidup dengan tabah dan gigih. Di kampung itu, terdapat seorang saudagar kaya yang terkenal kikir dan pelit bernama Jakub, yang juga merupakan saudara ibu Banta. Kekayaan Jakub tidak pernah ia bagi kepada Banta dan ibunya, meskipun mereka adalah keluarganya. Suatu hari, terdengar kabar bahwa raja mengadakan sayembara. Sang raja memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Terus Mata yang menginginkan baju terbuat dari emas dan suasa, campuran emas dan tembaga. Raja mengumumkan bahwa siapapun yang bisa membuatkan baju tersebut akan dinikahkan dengan Putri Terus Mata. Mendengar kabar tersebut, Banta bertekad mencoba peruntungannya. Ia berpamitan kepada ibunya, dan ibunya memberinya bekal berupa daun talas dan sebuah seruling kesayangannya. Banta kemudian ikut berlayar dengan kapal pamannya, Jakub, yang kebetulan akan berlayar. Namun, di tengah perjalanan, Jakub mengatakan bahwa tujuannya berbeda dengan Banta. Jakub hendak menuju utara, sedangkan Banta ke barat. Banta pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan daun talas yang diberikan ibunya, yang ternyata mampu menahan tubuhnya hingga ia sampai di tujuan. Setibanya di tempat tujuan, Banta mencari tukang-tukang tenun yang memiliki kain berbahan emas dan suasa. Setelah mencari hingga 7 tukang tenun, ia akhirnya menemukan kain yang diinginkan oleh Putri Terus Mata. Banta sangat senang, namun ia sadar bahwa ia tidak memiliki uang untuk membayar kain tersebut. Akhirnya, ia membayar kain itu dengan memainkan lagu menggunakan serulingnya, dan tukang tenun itu setuju. Setelah mendapatkan kain tersebut, Banta memasukkan kain itu ke dalam serulingnya dan memulai perjalanan pulang. Di perjalanan, ia bertemu dengan kapal pamannya, Jakub. Jakub mengundang Banta naik ke kapalnya, tetapi kemudian merampas seruling Banta dan mematahkannya, menemukan kain berbahan emas dan suasa di dalamnya. Jakub kemudian membuang Banta ke laut dan melanjutkan perjalanan. Untungnya, Banta ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berlayar mencari lokan, sejenis kerang besar yang dapat dimakan. Pasangan ini sangat senang menemukan Banta karena mereka tidak memiliki anak dan mereka merawat Banta hingga pulih. Setelah sembuh, Banta berpamitan kepada pasangan tersebut dan kembali ke kampung halamannya. Setibanya di kampung, Banta menceritakan kejadian yang ia alami kepada ibunya. Sang ibu sudah mendengar tentang Jakub dan kain berbahan emas dan suasa. Ia tidak menyangka bahwa Jakub akan berbuat jahat kepada Banta. Kemudian, terdengar kabar bahwa Jakub akan menikahi Putri Terus Mata. Banta pun bergegas ke acara pernikahan tersebut. Ketika Banta tiba, acara pernikahan hampir dimulai. Tiba-tiba seekor burung elang terbang masuk dan mengitari gedung pernikahan, kemudian burung itu bersuara menyatakan bahwa kain berbahan emas dan suasa yang dimiliki Jakub adalah milik Banta. Pada awalnya, tidak ada yang mendengar suara burung tersebut. Namun burung elang itu terbang lebih rendah hingga suaranya terdengar oleh semua orang, termasuk Raja dan Putri Terus Mata. Jakub yang panik mencoba melarikan diri melalui jendela, namun ia tersandung dan jatuh hingga tewas. Raja kemudian bertanya kepada Banta tentang kain berbahan emas dan suasa tersebut. Banta menceritakan kejadian yang sebenarnya, termasuk bagaimana kain itu bisa berada di tangan Jakub. Mendengar penjelasan Banta, Raja pun menikahkan Banta dengan Putri Terus Mata. Akhirnya Banta menjadi penerus kerajaan dan hidup bahagia bersama sang putri.